Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perbandingan agama akan menjelaskan mengenai toleransi antar dan inter umat beragama. Yang tanpa basa-basi, yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Naufal. Dipersilakan. Ya, di sini ada pengertian toleransi antar umat beragama. Nah, dalam kamus umum bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, yang artinya itu bahasa Inggris toleran, Arab tasamuh, menunjukkan batas pengukuran penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologis, toleransi adalah kesabaran, keluasan emosi, dan kemurahan hati. Nah, sedangkan menurut istilah terminologi, toleransi adalah atau sedang menoleransi, menghargai, membiarkan posisi, pendapat, keyakinan, kebiasaan yang berbeda dan bertentangan dengan posisinya. Nah, seperti itu. Nah, toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk dalam salah satu risalah penting dalam sistem teologi Islam. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita akan keberagaman manusia, baik itu agama, ras, warna kulit, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk kita mengakui adanya berbagai sistem dan prosedur dalam agama lain, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama kita masing-masing. Ya, baik. Dalam menumbuh dilanjut oleh Saudari Karlina. Persilakan. Nah, dalam menumbuhkan sikap toleransi secara umum, kita bisa mulai dengan bagaimana kita bisa mengelola dan mengatasi perbedaan, yaitu perbedaannya pendapat yang mungkin terjadi dalam keluarga atau saudara kita sebagai Muslim. Sikap toleransi dimulai dengan membangun persatuan atau kerukunan dan menyadari perbedaan atau menyadari bahwa kita semua bersaudara. Kemudian akan timbulnya perasaan yang saling pengertian yang pada akhirnya akan berujung pada intoleransi dalam konteks pandangan dan praktik keagamaan. Al-Quran dengan jelas memerintahkan umat untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita harus tetap bertoleransi untuk menambah persaudaraan atau tidak terputusnya tali persaudaraan. Ya, Lanjut. baik. Terima kasih, Karlina. Dilanjut oleh Saudara Ade. Silakan. Bismillah, selanjutnya. Islam memiliki prinsip dan aturannya sendiri, dan umat Islam harus mematuhi prinsip dan aturan tersebut dalam toleransi. Nah, A, yaitu toleransi Islam tersebut terbatas dan fokus pada masalah hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan persaudaraan kemanusiaan, sejauh tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan teologis Islami. Nah, jadi yang pertama itu tentang menghubungkan sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu toleransi Islam di wilayah agama hanya sebatas membiarkan dan memberikan suasana kondusif bagi umat lain untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Jadi bukan akhlak Islam menghalangi umat lain agama untuk beribadah menurut keyakinan dan tata cara agama. Lagi memaksa umat lain berkonversi kepada Islam. Nah, itu jadi bukan akhlak Islam. Jadi kita juga bisa membiarkan sebatas memberikan suasana kondusif bagi umat lain. Kemudian yang terakhir,
Di dalam bab toleransi, kemurnian, akidah, dan syariah wajib dipelihara. Nah, maka Islam sangat melarang toleransi yang kebablasan, yaitu perilaku toleransi yang bersifat kompromistis, yang bernuansa sinkretis. Jadi itu nggak boleh. Jadi ada batasannya juga gitu. Ya baik, terima kasih Saudara Ade. Dilanjut oleh Saudara Khairun Nisa. Silakan. Dulu aja. Apa udah belum? Siapa Ya baik, karena mungkin sinyal juga, mungkin dilanjut dulu oleh Nisa Afifah Akila. Dipersilakan. Oktacoy itu namanya oktacoy ya. Ini X-ray katanya. Oh, iya. Ya baik, karena sinyal, dilanjut ya. Manfaat toleransi antar umat beragama. Menurut Jirhanuddin, adapun manfaat toleransi umat beragama antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing agama. Masing-masing penganut agama dengan adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong menghayati dan sekaligus memperdalam gitu ajaran-ajaran agamanya, serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Maka dengan demikian keimanan dan keberagaman masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkat lagi. Hal ini semacam persaingan yang positif yang perlu dikembangkan dan ditanamkan pada tiap-tiap umat beragama. Kalau di kita mungkin istilahnya fastabiqul khairat ya. Nah, yang kedua, menciptakan stabilitas nasional yang mantap. Artinya, jika terwujud kerukunan hidup antar umat beragama, secara praktisnya atau di kehidupan sehari-hari, ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan, maka dapat dihindari gitu. Ketertiban dan keamanan nasional akan terjamin sehingga mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Nah, yang ketiga ada mensukseskan pembangunan, lalu ada terciptanya suasana yang damai dalam masyarakat, dan ada yang memelihara dan mempererat rasa persaudaraan serta silaturahim antar umat beragama. Nah, sikap toleransi, Saudari Khairun Nisa sudah hadir. Hadir. Ya, silakan. Sikap toleransi antar dan interumat beragama dengan berikut ada beberapa contoh toleransi dalam kehidupan di masyarakat antara lain, yaitu yang pertama adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain, yaitu yang pertama, memperoleh silaturahim dan menerima perbedaan. Yang kedua, menghindari terjadinya perpecahan. Dan yang ketiga, merasa senasib, sepenanggungan. Yang keempat, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. Yang kelima, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang keenam, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya baik, terima kasih Khairun Nisa. Mungkin untuk kesimpulan bisa dibacakan oleh Teh Nisa Afifah. Silakan.
Kesimpulan dari toleransi antar dan inter umat beragama ialah sikap toleransi antar umat beriman bisa dimulai dari hidup rukun dengan tetangga yang beriman ataupun tidak. Nah, kerukunan inter masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham atau mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat ataupun komunitas agama. Nah, kerukunan ini di antara umat atau komunitas agama yang berbeda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antaranya itu ada Islam, pemeluk Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami, menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Berdasarkan penjelasan di atas, jadi kesimpulannya ini toleransi beragama ialah sikap atau ciri kebebasan orang-orang mengekspresikan iman mereka, mengamalkan agamanya dengan bebas, memberikan pendapat kepada seseorang, saling menghormati, tegang rasa, gotong royong, dan kerjasama dengan umat beragama lain untuk membangun masyarakat yang aman dan tentram. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulannya. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5, mohon maaf bila banyak salah dan hilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.